Dewan yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan beberapa ringkasan pokok capaian dari APBN 2024 di dalam laporan pemerintah pusat. Saldo anggaran lebih atau SAL pada tahun 2024 mencapai 459,5 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan silpa dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah 457,5 triliun rupiah. Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama di dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah dan posisi ekuitas 3.424,4 triliun rupiah. Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan tahun 2024 tercatat 3.115,3 triliun rupiah. Lebih rendah dari beban operasional sebesar 3.353,6 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit operasional sebesar 238,3 triliun dan dari sisi non-operasional terdapat surplus 22,7 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit secara keseluruhan tercatat 215,7 triliun rupiah. Untuk melengkapi informasi, laporan arus kas 2024 menunjukkan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang mencatatkan arus kas positif. Sementara itu, aktivitas operasi dan aktivitas investasi mencatatkan arus kas negatif. Meskipun demikian, arus kas negatif dari aktivitas investasi adalah mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi produktif di dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan tindak lanjut dari pemeriksaan BPK terhadap LKPP. Pemerintah terus berupaya menjadikan LKPP sebagai instrumen yang tidak hanya handal secara akuntansi, namun juga relevan dan berdaya guna. Pemerintah secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercermin di dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelum 2024. Beberapa hal yang menjadi sorotan BPK adalah keselarasan antara laporan kinerja pemerintah pusat atau LKJPP dengan LKPP. Perbedaan data penyetoran PPN dan PPH. Pengendalian atas penganggaran dan realisasi belanja pegawai, pengelolaan sisa dana transfer ke daerah, serta penyajian belanja dibayar di muka dan persediaan. Dari pemeriksaan LKPP 2024, BPK menyampaikan 14 temuan
yang menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah antara lain. 1. Berkoordinasi menyempurnakan regulasi dan pedoman pelaporan kinerja pemerintah untuk terwujudnya integrasi dan keselarasan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 2. Mendorong penyelesaian atas indikasi kurang bayar perpajakan serta melakukan evaluasi atas sistem perpajakan sehingga permasalahan sistem perpajakan dapat termitigasi. 3. Melakukan evaluasi perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja pegawai menjadi pagu tertutup dan menyempurnakan sistem early warning serta melakukan koordinasi kebutuhan belanja pegawai sehingga dapat dihitung dengan lebih cermat. 4. Melakukan penyesuaian batas waktu pelaporan realisasi penggunaan transfer ke daerah yang terintegrasi dengan alur jadwal penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan 5, melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan akuntansi biaya dibayar di muka agar sesuai dengan karakteristik aset lancar. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami muliakan, demikianlah pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024. RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan dalam undang-undang. Dengan setulus hati dan kerja keras serta menjaga integritas dan sinergi yang kokoh, kita percaya bahwa pelaksanaan APBN akan terus digunakan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan memberkati setiap langkah dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.